Semangat pagi sahabat MDRT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di MDRT Indonesia Facebook Live. Ini adalah kali ketiga MDRT Indonesia hadir melalui Facebook. Dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Kartini kemarin 21 April ya kepada semua perempuan hebat yang sedang nonton acara ini. Keep shining dan keep inspiring. Dan perkenalkan, nama saya Ika. Saya telah menjadi member MDRT selama 8 kali berturut-turut dengan pencapaian 1 kali COT. Dan saya adalah juga bagian dari komite MDRT Indonesia yang bertugas untuk men-encourage teman-teman untuk menjadi member MDRT. Dan dalam kesempatan ini saya juga selaku Ketua MDRT Day Indonesia 2020 mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para sponsor yang telah mensupport MDRT Day Indonesia, yaitu diantaranya 2 sponsor titanium, yaitu PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan PT Prudential Life Assurance. Kemudian ada 3 sponsor platinum, yaitu PT AIA Financial, kemudian PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia, dan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Kemudian 2 bronze sponsor, yaitu PT Tokyo Marine Life Insurance Indonesia dan PT Panin Daiichi Life. Dalam kesempatan ini juga saya ingin memberitahukan pada sahabat MDRT bahwa acara MDRT Day Indonesia yang dijadwalkan tanggal 21 Juli 2020 pelaksanaannya akan kami tunda dan waktu pelaksanaannya akan kami info kembali setelah melihat situasi lebih lanjut. Dan selama penundaan periode tersebut, kami akan melakukan sharing dalam Facebook Live seperti ini setiap hari Rabu jam 4 sampai 4.45. Jadi dibagi dengan 2 bagian. Yang pertama, 20 sesi pertama, saya akan menyampaikan materi, kemudian 25 menit berikutnya adalah sesi tanya jawab yang nantinya teman-teman bisa tulis dalam kolom chat ya. Oke, terima kasih. Kedengeran jelas kan ya? Ya, sekarang kita akan mulai dengan materinya. How to stay positive and creative during COVID-19. Seperti yang kita tahu, dalam kondisi ini banyak sekali berita duka yang kita dengar ya di sekeliling kita, baik itu kematian ataupun tentang orang-orang yang kurang seberuntung dari kita. Tapi kita harus juga tetap optimis bahwa keadaan ini akan segera membaik. Nah, teman-teman masih ada yang ingat nggak sih? Kita itu mulai social distancing itu tanggal berapa ya? Ada yang masih ingat nggak? Kita mulai work from home. Ada yang bisa bantu nggak? Kapan kita mulai tanggal berapa social distancing? Maret tanggal berapa? Ada yang masih ingat nggak? Kalau saya nggak salah 17 Maret ya. Dan sekarang 22 April. OCMJ 14 Maret, 17 Maret ya, antara 14 17 ya, awal Maret ya. Oke, 14 Maret. Kalau 14 Maret dengan sekarang berarti 22 April. Sudah berapa hari kita? 1 bulan 10 hari ya kira-kira. Iya. Nah, sekarang sebelum kita lebih lanjut, dari awal kita sudah mempunyai
strategi-strategi tentunya ya, tapi dengan kondisi seperti ini apa yang bisa kita lakukan? Apalagi kita harus realistis dengan 1 bulan 10 hari apa yang sudah kita capai. Sebelum kita melihat lagi strategi kita kembali, kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Coba kita lihat kembali diri kita masing-masing. Ini juga berlaku buat saya ya. Karena di sini ada 3 zona. Saya kelompokkan dengan 3 zona. Yang pertama adalah zona ketakutan. Pada awal baru dimulainya social distancing, saya termasuk juga dalam zona ini. Karena apa? Saya membeli masker banyak-banyak, saya membeli hand sanitizer banyak banget. Kemudian saya juga beli sembako udah kayak mau buka toko ya. Sebulan lebih lah itu ada. Itu juga perasaan yang saya lakukan, ketakutan pada saat itu. Kemudian apalagi dalam zona ketakutan. Yang kedua, biasanya orang tersebut, hai Sukanta, menyebarkan rasa takut via media sosial ataupun WA. Dia itu selalu ingin menyebarkan entah itu benar beritanya atau hoax, tapi dia sering memberikan berita tentang berita-berita yang tidak enak didengar ya. Kemudian yang dalam zona ketakutan lagi adalah sering mengeluh. Mereka tidak pernah melihat satu kesempatan, tetapi dia mengeluh. Masa ini adalah masa susah, kita nggak bisa keluar untuk bertemu prospek, dan lain sebagainya. Kemudian kalau dia dapat berita, entah itu benar, entah itu berita hoax, langsung dia kirim ke semua kontaknya, ke semua grupnya. Sehingga apa? Orang yang mendengarnya, yang memang tidak terlalu update dengan berita yang benar, dia langsung absorb. Sehingga apa? Dia hanya menyebarkan ketakutan yang dia rasakan. Kemudian kita harus perlu ingat ya, kalau kita berbicara tentang level energi, ketakutan adalah suatu level energi yang paling rendah. Sehingga apabila kita mempunyai level energi dalam tubuh kita rendah, apapun yang kita kerjakan tidak akan membuahkan hasil. Karena apa? Diri kita tidak mempunyai energi yang cukup, dan kita tidak bisa attract untuk sesuatu yang positif untuk datang pada kita. Jadi harus kita hindari zona ketakutan ini. Kemudian yang kedua adalah zona belajar. Dalam zona ini kita sudah mulai menerima kenyataan bahwa welcome to the new normal. Saat ini saya berbicara dengan dengan iPad, ya normal gitu kan. Kita ketemu dengan klien lewat video call, lewat Zoom, itu normal dalam keadaan saat ini. Jadi dalam zona belajar kita sudah mulai menerima bahwa kenyataannya inilah sekarang normal, yang sekarang adalah yang seperti ini. Kemudian kita harus dalam zona belajar ini menyadari situasi untuk berpikir dan bertindak. Misalnya seperti ini, bukan orang lain ya, dalam minggu pertama saya pun belum masih dalam zona ketakutan. Saya merasa bahwa wait and see. Saya hanya ya udah di rumah menikmati apa yang ada dan sambil menunggu. Tapi ketika setelah seminggu berlalu, saya mulai harus, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita rubah di mindset kita? Karena ini adalah
kehidupan normal yang sekarang adalah seperti ini, gitu kan? Sehingga akhirnya ketika mindset saya rubah, saya mandi seperti saya mau berangkat ke kantor, kita harus juga dress up. Karena apa? Bukan orang lain, saya sendiri. Kalau di rumah kita males mau pakai daster, energinya juga akan berbeda. Yang ada kita hanya masuknya ke dapur cari makanan, pindah lagi ke ruang tengah nonton TV, kemudian pindah ke ruang tamu, pindah ke kamar, dan itu saja. Karena memang kita masih merasakan bahwa ya udah, ini di rumah, saya boleh santai, gitu kan. Tetapi ketika kita sudah mulai dress up, kita memposisikan diri kita adalah oke, hari ini saya bekerja, sehingga energinya akan berbeda juga. Dan tentukan tempat di mana yang nyaman di rumah, yang kita kondisikan seperti di kantor. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti di kantor. Kemudian yang ketiga, stop baca berita yang membuat kita cemas. Supaya apa? Supaya tidak terkontaminasi dengan berita-berita yang tidak baik. Kita harus jaga energi kita. Kemudian stop juga berbelanja yang berlebihan. Jangan seperti orang yang mau buka toko. Karena saat ini sebenarnya kalau untuk sembako dan lain-lainnya semuanya tetap diharuskan buka ya. Kemudian stop juga untuk share info yang tidak jelas asal dan usulnya. Kemudian kita berpindah saat ini ke zona bertumbuh. Bagaimana dengan zona bertumbuh? Pada saat zona bertumbuh, kita mencari cara untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada. Misalnya, yang dulunya saya tidak pernah menggunakan FB Live. Saat ini saya diharuskan menggunakannya, saya belajar kembali. Kemudian apa? Kita kebanyakan teman-teman juga banyak, dan saya sendiri pun sebelum work from home ini ada, saya pun belum pernah menggunakan Zoom meeting ataupun aplikasi meeting yang lainnya. Kan banyak ya, ada Hangout, ada Microsoft, ada Webex. Itu pun saya belum pernah. Tapi dengan kondisi sekarang, saya memaksakan diri untuk belajar lagi. Karena apa? Karena saya ingin bertumbuh. Saya ingin beradaptasi dengan perubahan ini. Kalau kita tidak mau beradaptasi dengan perubahan, kita akan tertinggal dengan yang lainnya. Dan apalagi beradaptasi dengan perubahan. Yang dulunya saya jarang pernah online shop, tapi tidak seperti saat ini. Belanja sayur dari online shop, belanja kebutuhan yang lainnya juga dari online shop. Jadi apa? Inilah new normal saat ini. Inilah new normal. Jadi kehidupan kita yang normal untuk saat ini adalah seperti ini. Bertemu orang melalui video call, melalui Zoom meeting dan lain sebagainya. Belanjanya juga lewat online. Kalau kita tidak mau berubah, kita tertinggal. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, pada zona bertumbuh, hidup di saat ini dan fokus ke masa depan. Yang harus kita atur adalah manajemen waktu. Atur aktivitas meeting klien, karena saat ini adalah saat yang tepat untuk menemui mereka, untuk meeting dengan mereka. Tinggal diatur aja siapa yang meetingnya di pagi hari atau siang hari, atau kalau memang yang kita ajak meeting mempunyai anak-anak kecil, mereka lebih nyaman bila dihubungi setelah jam 8 malam. Nah, sebenarnya banyak juga
benefit yang kita bisa dapatkan dengan bertemu melewati virtual. Karena apa? Untuk kita yang berada di Jakarta, biasanya paling banyak kita bertemu berapa sih? 4-5 orang kali. Tapi ketika kita menggunakan virtual meeting, kita bisa bertemu dengan banyak orang. Dan kita hemat waktu dan hemat biaya. Dan itu yang harus kita fokuskan. Kita harus fokus dengan yang positif, sehingga tidak ada celah untuk berpikir yang negatif. Kemudian restructure, rebuild. Tujuan kita awal apakah masih on track ataukah diam di tempat? Strategi apa yang kita gunakan dan apa yang harus kita rubah pada saat ini? Nah, di saat zona bertumbuh, kita benar-benar berpikir bagaimana untuk beradaptasi dengan keadaan saat ini. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk menyusun kembali. Dan di saat ini juga kita bisa belajar lagi produk dari company kita masing-masing. Kita gali lebih dalam lagi apa yang tadinya masih samar-samar, yang kita belum jelas, kita gali lebih dalam lagi. Dan sekarang pun trainer ada di rumah, kita bisa dengan mudah tanya gitu kan. Kemudian juga kalau yang ibu-ibu yang biasanya nggak pernah masak, dengan zona bertumbuh ini, jadilah dia masuk ke dapur, masak makanan baru, kemudian mencoba resep-resep yang baru. Nah, ini adalah sesuatu yang menyenangkan buat kita, yang memang ketika kita berpikir positif, selalu ada hal-hal yang positif yang akan datang pada kita. Kemudian ini yang paling penting dan yang paling saya suka, yaitu menjaga kondisi emosi untuk tetap bahagia. Bahagia di sini bukannya sekedar bahagia, tetapi sukacita yang sangat dalam yang kita rasakan, sehingga kita merasa bahwa sangat bersyukur sekali dengan yang kita terima. Sebagai contoh, kalau teman-teman yang pada waktu menunggu kelahiran anak, udah pasti begitu anak dilahirkan, kita pasti sukacita, bahagia yang sedalam-dalamnya jiwa dan raga. Karena apa? Karena kita bersyukur telah dikaruniakan anak. Seperti itulah kondisi yang di zona bertumbuh yang harus kita rasakan setiap hari. Sehingga apa? Sehingga kita mampu mensyukuri apapun nikmat yang kita dapat setiap harinya, sekecil apapun. Nah, biasanya kita harus menulisnya dengan jurnal syukur. Yang belum pernah menulis jurnal syukur, dimulai dengan hal yang terkecil yang kita, misalnya hal yang terkecil, alhamdulillah atau syukur pada Tuhan bahwa pagi ini masih diberikan kehidupan kembali. Karena banyak orang juga yang tidak tahu, yang tidak bangun di pagi ini. Kemudian alhamdulillah masih ada makanan yang ada di atas meja. Karena dengan kondisi sekarang banyak orang di luar sana yang bahkan PHK ataupun yang dia tidak tahu akan dapat makanan dari mana. Dengan hal-hal kecil yang kita syukuri satu demi satu, sehingga apa? Kita juga akan attract hal-hal yang akan disyukuri akan datang lagi pada kita. Sehingga apa? Kita akan fokus kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang baik juga yang akan datang kepada kita. Apabila kita fokus pada hal-hal yang tidak bagus ataupun fokus pada komplain atau marah, maka secara tidak langsung semesta akan mengirimkan hal-hal yang akan banyak datang, itu hal-hal yang akan kita komplain,
hal-hal yang akan membuat kita marah. Karena apa? Secara tidak sengaja di alam bawah sadar kita memanggil itu. Tapi ketika kita mulai bersyukur dari hal-hal yang terkecil, contohnya, biasanya anak saya ada satu yang ada di Bandung, tapi dengan kondisi ini datang. Biasanya saya hanya menghubungi lewat telepon ataupun video call. Saat ini ketika saya inginkan, saya tinggal buka kamar, ada dia. Begitupun anak saya yang kecil, yang biasanya saya pulang kadang-kadang karena les sampai malam, dia juga belum datang, tapi sekarang ada. Nah, inilah hal-hal kecil yang harus kita syukuri, sehingga apa? Akan semakin banyak hal-hal yang akan kita syukuri yang lebih besar yang akan datang pada diri kita. Nah, ini adalah masuk ke dalam law of attraction. Kemudian saya baca buku bahwa orang yang bahagia dengan sukacita, yang saya sebutkan di sini, yang bersyukurnya lebih besar, itu udah pasti lebih sehat. Mereka memiliki resiko serangan jantung dan stroke 50% lebih rendah. Mereka juga akan kurang mengalami stres dan anxiety. Dan tidurnya lebih lama dan lebih nyenyak. Dan sudah pastinya pasti akan lebih produktif dan kreatif. Sampai ada kemarin teman di grup WA juga yang mengatakan bahwa, aduh, stop ya untuk share berita yang tidak nyaman. Saya punya anxiety dan akhir-akhir ini anxiety saya selalu kambuh. Nah, itulah teman-teman, kenapa kita juga harus memfilter berita-berita apa yang memang kita mau share. Share-lah berita-berita yang memang positif dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, kemudian di dalam zona bertumbuh, kita akan menggunakan bakat dan kemampuan untuk membantu orang lain. Misalnya, pada saat ini kemampuan kita menjahit. Saat ini dibutuhkan masker dan APD. Dan setelah kita tahu bahwa ada beberapa orang yang mempunyai pola dari APD, mereka membuatnya dan menjualnya itu hanya dengan harga bahannya saja, tenaganya dia tidak. Nah, itulah apa yang harus kita berikan pada saat ini, yaitu menggunakan bakat kita, kemampuan kita untuk membantu orang lain. Dan misalnya untuk saat ini kan banyak juga kita bisa memberikan kelas-kelas online, mau itu yang memang suka memasak memberikan kelas online memasak, yang suka make up memberikan kelas online make up, dan sehingga kita akan lebih kreatif. Dan bisa juga kalau kita mempunyai klien yang kadang-kadang aku nggak suka masak, sementara kita punya klien juga yang memang dia suka masak dan bingung untuk mencari customer untuk saat ini, kita bisa konekkan mereka. Sehingga apa? Yang kepikiran di dalam kepala kita adalah bagaimana setiap harinya kita berbuat kebaikan. Jadikanlah hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan kita bisa memulai dengan kreatif, baik itu dengan klien ataupun dengan teman-teman di kantor. Misalnya kalau dengan klien, ketika kita berpikiran positif, apa yang bisa kita bantu dari mereka pada saat ini? Mungkin kita bisa review polis-polis mereka, karena pada saat ini mereka lebih aware dengan kesehatannya. Mungkin pada saat waktu pertama kali buka polis, mereka hanya mempunyai santunan cash semuanya, mereka tidak punya rawat inap. Itulah gunanya kita untuk mereview kembali polis-polis mereka. Begitu juga dengan klien lama kita, misalnya ada yang lapse, kita juga bisa mereview kembali sehingga mereka bisa mempunyai proteksi yang tepat. Dan ingat, sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan bukan seberapa hebat diri kita, tapi seberapa besar
kita bisa berbagi dan bermanfaat bagi orang lain. Dan atas nama MDRT Indonesia, kita juga mengucapkan terima kasih atas bantuan teman-teman pada saat kemarin kita menggalang dana untuk disalurkan berbentuk APD dan masker. Jadi saya mewakili MDRT Indonesia juga mengucapkan terima kasih atas donasi teman-teman semua dan sudah disalurkan kepada yang membutuhkan. Dan 20 menit sudah berlalu, bahkan lebih ya. Saya akhiri sesi untuk materi saya. Silakan teman-teman bila ada yang bertanya ataupun yang memberikan masukan, silakan. Sebentar saya akan ya. Iya, teman-teman yang mau bertanya silakan. Sama-sama Ibu Risma. Terima kasih kembali. Thank you Mbak Vita. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Nah, ada yang bertanya, Ardita Muksin, gimana supaya bisa terus positif? Nah, yang pertama yang saya lakukan adalah selalu bersyukur. Itu adalah salah satu law of attraction. Kalau kita belajar level of energy, energi yang paling tinggi itu adalah level bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, kita itu akan bukannya lupa ya, tapi kita akan selalu oh alhamdulillah ya. Contohnya begini, anak saya yang kecil pengennya keluar, aduh sudah bosen ini di rumah gitu kan. Saya pun sebenarnya seperti itu, tapi kembali saya bilang ke anak saya bahwa alhamdulillah bisa berada di rumah dan nyaman. Banyak orang-orang yang di luar sana, apalagi yang di rumah sakit, ingin sekali pulang tapi tidak bisa pulang. Kemudian akhirnya oh iya ya alhamdulillah bisa di rumah. Sehingga apa? Kebiasaan kita bersyukur dari hal-hal yang terkecil itu membuat kita akan selalu berada selalu berkelimpahan. Mental kita itu selalu berkelimpahan. Dan sehingga kita juga bisa memikirkan untuk orang lain lagi. Seperti itu. Iya. Nah, pernahkah merasa kehabisan bank nama di saat kondisi ini? Untuk kondisi saat ini terus terang saya tidak mencari untuk klien baru. Bukannya tidak mencari ya, tetap, karena saya untuk saat ini adalah tugas saya mengedukasi orang-orang di luar sana bagaimana pentingnya asuransi, apalagi pada saat sehat. Karena pada saat sakit kita sudah tidak bisa membelinya. Sehingga apa? Kalau someday nanti ini COVID berakhir, akan banyak sekali PR saya untuk bertemu orang-orang tersebut. Sementara kegiatan saya saat ini adalah melihat kembali klien lama saya, dan kemudian mereview polis-polisnya.
sehingga apa, mereka pun ingat kembali apa manfaat dari polisnya. Bisa jadi mereka ingin menambahkan manfaat yang lain-lainnya, misalnya dulunya dia tidak punya rawat inap, ditambah dengan rawat inap, atau dulunya dia sakit kritisnya hanya uang pertanggungannya 1 miliar, bisa ditambah untuk 2 miliar, begitu seterusnya. Memang untuk saat ini saya hanya melakukan reselling kalau untuk polis-polis lama, dan sementara untuk orang-orang baru saya hanya mengedukasi mereka karena keterbatasan yang belum ada. Bisa juga saya mengadakan Zoom meeting, dan kalau memang harus masih di bawah tanpa medical, biasanya harus ada yang ditandatangani kan, sementara saat ini masih kesulitan di sana. Jadi tugas saya hanya menyampaikan yang terbaik, dan di mindset saya yang tertanam adalah ini adalah sesuatu yang baik. Kita harus menyampaikannya. Masalah dia mau ambil atau tidak, itu tidak masalah, karena itulah yang kebaikan yang saya lakukan setiap harinya. Ketika mindset kita sudah disetting bahwa kita share ini, yang kita share ini adalah suatu kebaikan, kita tidak akan punya beban bahwa kita menjual. Tetapi kalau kita dalam mindset kita berpikiran bahwa ini menjual, itu akan menjadi berat. Kalau orang itu tidak membeli, maka kita terkena impact-nya. Tetapi ketika kita berpikir bahwa saya melakukan kebaikan, saya ingin bahwa di luar sana orang-orang yang apabila nanti sakit jangan ditanggung sendiri, kita tanggung rame-rame. Sehingga apa? Sehingga kita dengan mudah juga sharing. Karena apa? Kita melakukan kebaikan. Dan saya yakin rezeki itu tidak pernah tertukar, rezeki itu tidak pernah salah. Ketika kita melakukan kebaikan, kalau memang itu bukan rezekinya, ya bukan tidak closing pada saat itu. Tetapi ketika rezekinya, itu akan dimudahkan. Jadi yang ada dalam mindset yang harus kita tanamkan adalah kita berbagi kebaikan, kita sharing kebaikan, sehingga kita dengan mudah menyatakan ini pada masyarakat yang di luar sana, sehingga dengan ketulusan hati yang benar-benar dari dalam lubuk hati bahwa kita ingin menolong, dan itu akan tersampaikan kalau memang kita benar-benar tulus. Dan saya yakin apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia, bahwa aktivitas itu tidak akan mengkhianati hasil, dia akan pada saat yang tepat. Jadi itu yang saya lakukan ya. Kemudian ya, siapa lagi? Nah tadi kalau untuk Mbak Linda Far ini, apa yang dilakukan cara jual yang efektif di masa COVID ini? Yang saya jelaskan tadi, saya reselling untuk yang nasabah-nasabah yang memang belum punya rawat inap ataupun yang ingin menaikkan pertanggungannya. Karena kalau untuk yang baru saya hanya mengedukasi saja, karena saya yakin orang-orang di luar sana yang belum tahu, dan setelah tahu manfaatnya kita akan bisa follow up lagi pada saat ini berakhir. Iya, apakah tidak ada kekhawatiran dengan turunnya omset saat ini? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Kita mengalami kondisi seperti ini bukan hanya di Indonesia, dan kita melihat global, kondisi seperti ini berlaku global. Tapi untuk positifnya kita melihat di Cina sana yang awal pertama kali terkena dampaknya pada saat ini pun sudah mulai recovery dan berangsur-angsur membaik. Sehingga apa? Sehingga kita juga harus optimis dan juga realistis bahwa ini juga akan segera berakhir.
Dan untuk saat ini kita harus fokus yang apa bisa kita lakukan. Jangan fokus yang di luar kontrol kita, karena kita hanya gemes pada diri sendiri tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak bisa mengkontrol apa yang terjadi di luar sana, tapi yang bisa kita kontrol adalah pikiran kita, karena pikiran kita akan melaju ke tindakan kita. Ketika mindset kita benar, kita fokus yang positif, pasti hasilnya juga akan positif. Nah, Bu Risma nih ada yang nanya, apakah setiap hari Mbak Ika selalu dress code seperti ini? Oh enggak Bu, enggak begini juga. Ini kan saya juga menghargai teman-teman. Jadi saya biasanya berpakaian seperti ini di acara kalau diundang untuk jadi speaker. Kalau hari biasa saya tetap pakai baju yang benar, pakai makeup yang benar, sehingga apa? Saya berkewajiban untuk siapa lagi orang yang harus saya bantu hari ini? Siapa lagi orang di luar sana yang belum punya asuransi yang harus saya bantu? Paling tidak kita menyampaikan edukasi yang benar sehingga tidak ada yang sia-sia. Nantinya ini selesai PR kita banyak, Bu. Jadi kalau di rumah saya nggak juga jas-jasan seperti ini, ya pakai pakaian biasa aja bahkan, tapi pakaian kantor biasa. Kalau seperti ini juga panas, Bu. Tiap hari. Oke, Mbak Luciana Agatha, Mbak Ika, kenapa nasabah saya WA semua nggak ada respon ya? Nah, inilah kita agent ya, harus mempunyai pikiran positif. Kadang-kadang saya selalu apapun itu saya kembalikan pada diri saya sendiri. Kadang-kadang saya di WA sama teman, kondisi saya mungkin mengerjakan sesuatu yang memang tidak bisa saya tinggal, gitu kan. Jadi saya buka WA itu, tapi belum sempat saya baca. Kadang kita begitu kan, kita melihat, kita baca, tapi karena kita mengerjakan sesuatu yang memang kita tidak bisa tinggal, jadi kita hanya sempat baca. Tapi malam hari bisa jadi saya lihatnya lagi, gitu kan. Jadi jangan pernah mempunyai pikiran yang negatif. Bisa jadi orang itu sedang sibuk, atau bisa jadi pada saat itu apa yang dilakukan, apa sedang makan atau sedang apa, dan sehingga ketumpuk message-message yang lainnya. Karena apa? Ketika kita berpikiran seperti itu, kita akan gampang untuk menghubungi kembali. Tapi kalau kita berpikir hanya, aduh kok nggak dibales ya WA saya, kenapa begini, kenapa begitu, kan saya udah begini. Jangan pernah bermain dengan pikiran negatif, karena itu yang nantinya terjadi. Ketika kita sudah berpikir positif, oh mungkin dia sibuk, mungkin dia lagi tidurin anaknya, atau mungkin dia lagi masak, atau sehingga apa? Ketika kita mempunyai pikiran yang positif, kita akan dengan mudah lagi menyapa, oh maaf kemarin mungkin ketumpuk ya sama message yang lain, atau oh mungkin sibuk banget sampai nggak ini ya, gitu. Jadi sehingga apa? Kita pun memberikan sesuatu yang positif ke dia, sehingga apa? Impactnya mereka akan, oh sorry ya, sorry akan seperti itu. Padahal bisa jadi mereka waktu itu baca tapi nggak pengen bales. Tapi karena kita tetap di level energi positif, sehingga tertransfer positifnya itu, sehingga mereka pun akan merespon. Dan saya yakin ketika kita beraktivitas, aktivitas tidak akan mengkhianati hasil. Dan ketika kita ikhlas melakukannya dengan pikiran yang positif, kita tidak akan ingin, maksudnya harus dibalas saat itu, harus tidak. Karena apa? Kita ingin berbuat baik. Jadi sehingga apa? Sehingga tidak ada beban di diri kita. Ya, untuk Pak Aziz sudah terjawab ya tadi. Untuk saat ini saya banyak yang klien-klien lama, tapi yang untuk klien-klien baru biasanya saya sharing manfaat-manfaatnya, sehingga begitu ini usai saya udah punya PR yang banyak. Dan banyak juga teman-teman
kita yang di luar sana yang mencari pekerjaan. Nah, biasanya di situ saya akan menawarkan bisnisnya. Seperti itu. Hai Bu Dewi dari Bali, ya terima kasih. Iya, siapa lagi ini? Nah, jika agen baru, Johan Wahyudi ya, jika agen baru apa yang harus dilakukan di kondisi COVID ini? Nah, kalau agen baru sebenarnya kita tetap sharing aja, sharing bahwa apalagi pada saat ini orang-orang sangat konsen dengan kesehatan. Mereka sadar bahwa biaya rumah sakit itu sangatlah tinggi. Apalagi dengan COVID saat ini. Belum nanti ada biaya APD dan segala macam gitu kan. Sehingga apa? Kita tetap menabur, kita tetap mengedukasi mereka. Sehingga pada waktunya saya yakin PR kita banyak sekali. Dan kalau kita tidak melakukan apa-apa pada saat ini, pada saat ini usai, kita sudah ketinggalan. Jangan sampai itu terjadi. Oke. Iya, sebentar lagi sudah berakhir. Nanti mungkin pertanyaannya yang belum sempat saya jawab di sesi live kali ini, nanti akan saya jawab lewat chat ya. Dan sebelum acara ini usai, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk ikut terus dalam FB Live. Dan jangan lupa setiap hari Rabu FB Live akan hadir jam 4 sampai 45. Dan ingat, bukan seberapa hebat diri kita, tetapi seberapa besar kita bisa berbagi dan bermanfaat untuk orang lain. Dan juga untuk teman-teman yang beragama muslim, kami atas nama MDRT Indonesia mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Insya Allah semua ibadah yang kita lakukan diterima di Allah dan memberikan berkah untuk kita semuanya. Terima kasih, stay home, stay safe, stay motivated, stay produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MDRT. Dan jangan lupa untuk berikutnya hari Rabu ada sahabat saya Siwan yang akan memberikan inspirasinya. Jangan lupa hari Rabu jam 4 sampai jam 4.45. Terima kasih.